أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk wal muhsanatu dan diharamkan menikahi wanita-wanita yang telah mempunyai suami minan nisa'i dari seorang perempuan illa kecuali ma malakat aymanukum hamba sahaya yang engkau miliki Kitaballahi itulah ketetapan Allah alaikum atas kalian wa uhilla dan dihalalkan untuk kalian lakum bagi kalian ma wara'a apa yang selain dzalikum tersebut di atas antabtahu jika kalian bersungguh-sungguh mencari bi amwalikum dengan harta benda kalian muhsinina dengan tujuan untuk menikah ghairu musafihina bukan untuk berzina famastanta'tum barang siapa yang telah menggauli bihi dengannya minhunna dari mereka fa'atuhunna maka berikanlah kepada mereka ujurahunna mahar mereka fariidatan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala wala junaha dan tidak berdosa alaikum atas kalian fima tentang apa yang taradaitum bihi yang kalian saling merelakan min ba'di sesudah al-fariidati ditentukan innallaha sesungguhnya Allah kana adalah aliman maha mengetahui hakiman lagi maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian Masjid Al-Kautsar rahimahumullah. Pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh, para sesepuh, tokoh masyarakat, para imam, para takmir,
dan semua yang hadir pada kesempatan pengajian malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian yang seminggu yang lalu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Berarti mukhatabnya atau lawan bicara ini adalah kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki. Nah, jadi kenapa kita penting mengetahui ini? Jadi biar kita tahu mana batasan-batasan yang boleh kita memperlihatkan beberapa aurat ya kepadanya, atau mungkin yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Maka itulah batasan-batasan Islam sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga dengan rinci di dalam Al-Quran khususnya dari ayat 22 sampai 24 itu ada 15 jenis wanita yang tidak boleh dinikahi. Nah, itu secara simpel ada 15. Maka selain itu nanti boleh. Makanya Allah berfirman, dan dihalalkan untuk kalian mawara adhan, yang selain itu. Kalau kita terjemahkan dulu secara singkat dari apa yang kita baca sebelum kita tadi melanjutkan yang kemarin. Wal muhsanatu minan nisa. Jadi wawunya itu berarti wawu yang menunjukkan wala tankihu gitu ya, diharamkan. Wa dan diharamkan pula menikahi al muhsanatu, wanita-wanita yang punya suami. Minan nisa dari kalangan wanita illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba sahaya yang kita miliki. Nanti tafsirnya akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan budak. Kitab Allah alaikum itu semua adalah ketetapan dari Allah. Jadi diharamkannya, tidak bolehnya itu adalah ketetapan dari Allah. Kemudian selanjutnya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan artinya menikahi. Dan dihalalkan bagi kalian kaum laki-laki ma wara'a dzalikum, selain yang disebutkan tadi, selain yang disebutkan di 15 tadi. Dzalikum antabatahu bi amwalikum, jika kalian benar-benar sungguh-sungguh dengan mencari harta kalian untuk menikah. Muhsinin itu untuk menikah, ghaira musafihin, bukan untuk berzina. Jadi memang betul-betul mau nikah. Caranya bagaimana? Dia mencari uang untuk mahar gitu maksudnya. Jadi muhsinin ghaira musafihin. Nanti kita akan tahu apa arti muhsinin, apa arti musafihin. Famastantatum bihi, maka barang siapa yang telah mengumpuli atau bergaul dengan perempuan itu, minhunna dari mereka, fa'atuhunna ujurahunna fardatan, maka hendaknya si laki-laki tersebut memenuhi dan memberikan mahar yang telah ditentukan kepada mereka sesuai dengan kewajibannya. Wala junaha alaikum, namun tidak mengapa atau tidak berdosa alaikum bagi kalian wahai laki-laki, fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah, setelah itu rembukan sari rela, setelah dia disepakati. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya sudah mau divonis bahwasanya mau permintaan maharnya 1 juta gitu kan. Tapi kemudian dia rembukan berdua, sudah disepakati 1 juta. Kemudian disepakati lagi oleh setelah berdua, ini kayaknya berat, dia 1.000 ya. Itu boleh kalau dengan sudah disepakati. Itu maksud daripada ayat yang kita baca tadi. Jadi kita lanjutkan dengan tafsirnya dari ayat yang sebelumnya. Untuk mengulangi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah nyata, dia tinggal cocokkan aja. Allah Subhanahu wa taala melarang para laki-laki yang pertama menikahi, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Ini satu, tidak boleh seorang laki-laki menikahi apa atau wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya, ayahnya.
berarti ibu tiri. Ibu tiri itu gak boleh. Karena ada kasus pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya meninggal, kemudian si barat matang kepada ibu tirinya, bu, tak nikahi ya, gitu. Maka kemudian yang wanita itu laporlah kepada Nabi, kemudian turun ayat ini, gak boleh jadi, gak boleh. Jadi artinya menikahi mantan bapaknya, istri bekas apa istilah bapaknya itu tidak boleh. Dulunya boleh pada zaman jahiliyah, sehingga turun ayat ini kemudian tidak boleh. Itu satu. Karena kenapa? Karena itu termasuk paling dahsyat, paling jeleknya perbuatan, baik itu secara akhlak, secara hukum, dan secara adat. Itu kan jelek. Masa menikahi bekas bapak ini saru. Nah itu secara hukum juga. Makanya pertama yang harus kita lihat itu ketika kita nikah dengan seseorang itu, walaupun bisa jadi dia itu halal, akan tetapi secara adat bagaimana? Contohnya kita nikah kepada sepupu, secara hukum nggak masuk kepada yang 15 kan? Jadi tunggal apa? Tunggal kakek, tunggal mbah. Itu kan secara hukum boleh, tapi di dalam masyarakat itu nggak bagus. Nah, makanya itu dihindarkan karena nanti akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Banyak ceritanya. Atau boleh jadi, maaf, ini sama-sama janda sama duda. Maaf, duda. Nah, kemudian datang ketemu nikah, dan masing-masing si janda bawa anak lanang, si duda bawa anak wedok. Pas sama-sama dewasa. Bapak kawin nikah dengan ibu, kemudian anaknya itu nikah, kira-kira bisa nggak? Secara hukum, sah karena di luar yang 15, tapi secara adat atau secara akhlak nggak boleh. Maka bukan hanya secara hukum, itu banyak terjadi karena namanya janda ya kadang-kadang bawa anak gitu. Ini tetap dia menjaga mahram, artinya tidak boleh berduaan, tidak boleh di rumah ngobrol berdua, itu nggak boleh. Karena sudah dia itu secara hukum boleh dinikahi dan berarti. Sehingga ada yang bertanya, ada apa sih bedanya mahram sama muhrim? Kalau kita menyebutnya apa? Mahram sama muhrim? Mahram. Nah, itu kan sering-sering mau bilang ini tapi keliru. Ini kita bahas juga biar nanti kita tahu. Mahram sama muhrim itu sama-sama berasal dari haram, nggak boleh. Tapi ketika mahram dengan muhrim itu udah berbeda nama. Kalau mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, Sementara kalau muhrim adalah orang yang berihram untuk haji dan umrah, yang mana di situ diharamkan mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam ihram, sekalipun itu halal sebelum ihram. Panjang dulu. Jadi intinya gini, kalau mahram itu tidak boleh dinikahi, kalau muhrim itu orang yang lagi dalam keadaan pakai pakaian ihram yang menjaga hal-hal yang membatalkan haji. Seperti contohnya kita pakai ihram nggak boleh pakai wangian, itu kan berarti haram toh. Awalnya kan nggak haram, itulah. Jadi itu kalau fathah itu berarti tidak boleh dinikahi. Kalau berarti orang yang ihram itu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang tidak boleh dinikahi adalah mantan istri bapak atau ibu. Kemudian yang kedua, hurrimat alaikum ummahatukum. Yang kedua adalah tidak boleh dinikahi ibunya. Yang dimaksud dengan ibu apa? Ibu kemudian nenek ke atas gitu ya. Ibu ke atas itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Wa banatukum, kemudian ini sudah dibahas kemarin. Wa banatukum yang ketiga adalah anak. Berarti anak ke bawah. Anak, cucu, cicit, bayi cicit, itu semua enggak boleh. Kemudian wa akhawatukum, saudara perempuan juga boleh dinikahi. Jadi ke samping. Wa ammatukum, kemudian bibi dari bapak.
Jadi kalau amma itu bibi tapi dari bapak. Sudah. Kemudian wa khalatukum, dan bibi dari ibu. Jadi kalau amma itu dari bapak, berarti adiknya bapak atau kakaknya Mbak Yuni bapak, kakak gitu. Tapi kalau kalau khala itu dari jalur ibu kita, itu ya, itu adalah termasuk. Kemudian yang berikutnya wabanatul akhi, berarti ada anaknya saudara laki-laki kita. Berarti apa? Ponaan tapi dari jalur laki-laki, itu boleh, dan itu ke bawah. Wabanatul ukhti, dan anaknya saudara perempuan kita, berarti ponaan dari. Kemudian yang berikutnya wa ummahatukumul lati ardhanakum, dan ibu-ibu yang menyusui kalian. Ibu-ibu yang menyusui kalian. Nah, ini bermasalah. Lalu bagaimana kalau maaf, susu itu udah ada di botol? Atau sekarang adanya bank susu ada, bank ASI, ada. Apakah itu juga termasuk ibu yang tidak boleh atau nanti saudara itu? Nah, itu nanti beda. Jadi seumpama ada ASI itu dimasukkan kadang-kadang untuk dimasukkan ke botol, kemudian nanti kalau masuk nyoh gitu kadang-kadang. Apakah ini juga termasuk ibu yang termasuk dia yang tidak boleh apa? Ya. Itu nanti. Kemudian setelah itu wa akhawatukum minar radha'ah. Tadi kan ibu kandung, ibu susu. Kemudian saudara sesusuan. Kemarin sudah dibahas, jadi batasnya kalau menurut Imam Syafi'i berapa? 5 kali. Tapi kalau menurut yang lain itu sekali. Kayaknya sekali. Maka disinilah para ulama, bagaimana kalau kita seumpama ketemunya itu dengan si yang satu dari bank susu, bank ASI, apakah masih boleh dihitung dengan ini atau itu enggak? Atau kita dimasukkan botol, jadi artinya enggak langsung ke apa jenisnya? Ya kuih, enggak langsung ke pentilnya itu enggak. Tapi melalui botol dimasukkan dulu kemudian gitu kan? Itu apa kan? Nah, dari hukum ini. Menurut Menurut jumhur, walaupun sebagian ada yang dia memasukkan bahwasanya termasuk saudara sesusuan walaupun pakai alat apapun, makanya harus jelas ini yang aslinya punya siapa dan yang minum siapa, anaknya siapa gitu kan? Itu yang lebih hati-hati. Tetapi kalau jumhur mengatakan kalau pakai alat yang lain itu tidak termasuk. Karena yang dimaksud bukan hanya asinya aja, akan tetapi bagaimana nempelnya ke ke badan, kemudian itu pengaruhnya jantungnya dan lain itu yang digunakan. Sehingga itulah yang akan lebih kuat. Sehingga yang jumhur ulama mengatakan yang lebih arahkan itu adalah yang memang langsung ke itunya, ke punya itu, punya ibu itu langsung, bukan dipakai alat. Karena kalau pakai alat itu bisa jadi sudah campuran dan bisa jadi juga sudah tidak seperti yang sudah. Maka kalau ada yang seperti itu seumpama, maka para ulama sepakat, jumhur mengatakan bahwa yang termasuk saudara kandung yang tidak boleh tersebut adalah dia yang langsung ke asinya, ke itunya, ke bulat-bulatnya itu. Nah, pentil kan namanya. Nah, ke situnya. Jadi tidak melalui alat dan lain sebagainya. Maka Mbak Vicky itu rotok saru sitik, tapi ya tenang. Sebab bahasa dia ngomong-ngomong kok. Nah, jadi kalau sudah langsung seperti itu, barulah dihitung dia itu saudara kandung. Tapi kalau pakai gelas atau pakai apa itu enggak termasuk. Maka ini kadang terjadi sekarang dan banyak kan diwadahi karena mboe mau kerja kemana gitu kan gitu, dimasukkan ke botol, dimasukkan di freezer, nanti ketika dinikah. Nah bisa jadi itu yang ngambil orang lain gitu. Itu dengan catatan. Dan kemudian syarat yang kedua juga
disyaratkan yang minum ASI itu sudah di bawah 2 tahun. Kalau 5 tahun ke atas nggak masuk. Gitu ya. Ada 5 tahun masih nyusu ikut gitu enggak termasuk. Jadi enggak. Karena batas maksimal orang itu kan 2 tahun, 2 tahun. Oleh sebab itu para fuqaha mengatakan, jadi maksimal dihitung dia itu bersaudara sesusuan apabila di bawah 2 tahun. Tapi kalau udah 3 tahun setengah tapi mau numpang punya orang ya iso itu kita termasuk. Itu udah beda lagi. Apalagi kalau sudah 20 arayus. Itu bukan itu ya. Jadi ada batasan-batasannya, tidak semuanya. Yang pertama syaratnya harus 5 kali ya. Itu yang diambil yang paling aman. Kemudian syaratnya yang kedua itu harus kurang dari 2 tahun. Kemudian syarat yang ketiga langsung nempel, tidak melalui alat-alat yang ada seperti sedotan dan lain sebagainya, tapi langsung. Itu adalah yang termasuk itu apa? Kecuali darurat. Yang dimaksud dengan darurat ibunya sakit, yang mana harus disimpan dulu itu beda lagi, itu darurat. Nah, tengok wah, mari kita nyanyi dulu. Terima kasih. Mari kita awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Membuat tadi Bismillah. Ya, tidak memulai dari mantan Bapak Ibu. Ini secara singkat saja karena ini sudah dibahas kemarin sampai di sini. Jadi yang dimaksud, jadi ibu kandung atau ibu susuan itu adalah yang mereka dengan memenuhi 3 syarat tersebut. Nempel langsung, kurang dari 2 tahun, dan tidak kurang dari 5 kali sedotan dari langsung. Itu yang dimaksud dia sahabat. Monggo dinikmati. Ya. Kemudian berikutnya yang keberapa ini? 12. Ya. Yang berikutnya wa ummahatun nisa. Setelah itu alladzi wa akhawatukum min wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian, berarti mertua. Nah, ini kemarin sudah disebutkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini dengan catatan nikahnya itu resmi. Tapi kalau maaf, kalau itu gak resmi, sumpama maaf, ini laki-laki kemudian berhubungan dengan ibu, tapi hubungannya hubungan gelap, paham kan? Nah ini gelap. Kemudian si bapak ini punya anak udah gede juga, akhirnya ketemu juga, akhirnya melamar, nikah, boleh apa enggak itu? Nah ini bapaknya si lanang ini, bapaknya berhubungan gelap dengan seorang perempuan, gitu. Kemudian suatu hari pas jalan-jalan, yang ibu bekas selingkuh sama bapak ini, kemudian ketemu anaknya si bapak. Anaknya tertarik, akhirnya nikah. Sama enggak kira-kira? Nah, ikhtilaful fuqaha langsung. Nah, jadi itu kembali kepada nikah. Nikah itu sendiri asalnya adalah akad. Akad. Biar nyambung sekarang begini. Ya, biar nyambung kita seumpama anak ini ketika dia berhubungan, lalu kemudian anaknya itu dibilang anaknya bapak apa bukan? Hubungan gelap, bukan? Berarti karena akad. Maka oleh sebab itu secara hukum dia yang ibu itu yang tadi berhubungan gelap dengan ini itu tidak dihitung nikah karena dia bukan nikah resmi. Maka seumpama dia itu dilamar oleh anaknya, itu secara hukum sah karena selingkuh, bukan karena. Tapi kalau dia akad kemudian cerai, kemudian ketemu dengan anaknya, itu yang baru haram. Beda kan? Karena akad. Jadi yang dimaksud dengan nikah di sini adalah akdun, ijab dan kabul. Kalau sudah ijab dan kabul itu, maka anaknya yang tadi disebutkan tadi itu sudah tidak bisa lagi. Ini
Banyak kan yang kalau kita baca di berita, kemudian ternyata ini ada sambungan, ternyata diurut-urut, oh ini pernah dulu sama ini. Nah, itu anaknya juga. Dan begitu sebaliknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi wa ummahatun nisaikum, dan diharamkan juga ibu-ibu dari istri kalian. Itu kalau dia dalam keadaan nikahnya itu reaksi, maka itu tidak dibolehkan, haram jadinya. Kemudian yang berikutnya warabaibukumul lati. Rabaib itu adalah anak. Rabaibukumul lati fi hujurikum, berarti anak tiri. Anak tiri, anak bawaan istri yang dia dalam tanggungan dan dalam peliharaan dia juga. Maka oleh sebab itu, sehingga kalau istri membawa anak perempuan, lalu kemudian si bapak ini juga tidak boleh menikahinya. Tidak boleh menikahinya. Karena apa? Karena dia adalah termasuk anaknya sendiri dan sama seperti dia punya anak sendiri. Maka tidak diperbolehkan karena ini termasuk yang mahram. Ya. Lalu asalnya kan dia sebelum nikah sama itu kan boleh. Akan tetapi setelah ketemu maka dia tidak dibolehkan. Sehingga dalam hadis dikatakan, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Qala idza nakaha ar-rajulul mar'ata fala yahillu lahu ay yatazawwaja ummaha dakhala al-imrina aw lam yadkhul." Ini hadisnya. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka tidak halal baginya menikahi ibunya. Baik itu dia itu dukhul ataupun tidak. Sekali lagi, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka tidak halal baginya atazawwaja ummaha, menikahi ibunya. Laki-laki ketemu seorang perempuan, ya, setelah perempuan ini, lalu kemudian ternyata perempuan itu punya ibunya juga rodono, perempuan. Maka ini pengen nikah kesal ini, walaupun sudah cerai tidak boleh, baik dukul ataupun tidak dukul, gitu ya. Baik itu sudah berhubungan ataupun tidak, karena ke atas. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza tazawwaja al-umma wa lam yadkhul biha thumma talaqa fa in sa'a tazawwaja ibnatah. Akan tetapi kalau dia nikah kepada seseorang, lalu kemudian belum dukhul, kemudian cerai, mau itu meninggal ataupun karena apa, kemudian ketemu dengan anaknya, dia boleh, gitu kan? Ini bedanya, itu dengan Nabi. Itu kalau secara hukum seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang ngaji kayak gini, orang pantas gitu. Tapi itu melihat kepada secara hukum. Ya, itu yang disebut dengan anak tiri. Anak tiri, maka anak tiri itu adalah atau anak bawaan ya, itu tidak diperkenankan untuk dinikahi oleh. Kemudian selanjutnya, fa in lam takunu dzakartum bihinna fala junaha 'alaikum. Nah, maka jika belum dukhul, maka tidak dosa baginya. Dukhul itu artinya berhubungan atau sudah pernah maaf selain berhubungan tapi pemanasannya apalah istilahnya gitu ya. Itu sama dengan dukhul gitu. Maka kalau sudah seperti itu maka sudah tidak. Tetapi kalau belum maka diperbolehkan. Ini maksud daripada ayat yang kita baca tadi. Kemudian berikutnya, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan istri-istri anak kalian berarti apa? Istri anak kalian berarti menantu. Wa halailu abnaikum, dan diharamkan pula menikahi menantu kalian. Jadi itu nggak boleh, bekas menantu itu nggak bisa, karena itu ada termasuk yang menikah. Kemudian ada di sini min aslabikum. Ini kan ada tambahan bahwa saya tidak boleh menikahi adalah mantunya
karena dia anaknya itu dari tulang rusuk sendiri, berarti anak kandung gitu ya. Kenapa di sini disebutkan? Karena untuk membedakan dengan anak kalau diambil itu namanya apa? Anak angkat ya, anak angkat. Kalau istilah Islamnya anak angkat. Nah, ini kenapa disebutkan dengan tulang punggung? Ini disebabkan untuk membedakan antara anak atau mantu dari kandung ataupun dari anak angkat. Kalau anak angkat boleh. Ya. Seumpama ini nikah dengan seorang perempuan, gitu. Kemudian cerai. Maka kemudian mertuanya itu mau menikahi ini gak boleh walaupun anaknya sudah cerai, karena dia bantu langsung, gitu. Tetapi ini laki-laki ini anak angkat, kemudian nikah, kemudian beberapa waktu kemudian dia nggak suka, kemudian cerai, kemudian bapak angkatnya pengen ke sini, ini halal. Inilah yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab bin Haris, gitu kan, bin Jahash. Jadi Nabi punya anak angkat namanya siapa? Zaid, gitu. Zaid bin Haritha itu nikah dengan Zainab. Lalu kemudian suatu hari Zaid itu gak suka sama Zaid, dicerai. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kebiasaan orang jahiliyah itu terbantahkan, kemudian Nabi disuruh menikah. Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Zainab. Jadi orang jahiliyah itu kan kebalik dulu. Boleh nikah kepada mantan istri bapak. Itu pada zaman dia dibantah oleh Al-Quran menjadi haram. Sementara dulu ini tidak boleh nikah kepada mantan istri anak angkat. Kemudian dibantah oleh Allah dengan melalui surat ini. Gitu. Jadinya kesimpulannya dari ayat ini, tidak boleh menikah kepada menantu kalau dia anak yang kita itu adalah anak kandung. Tetapi kalau anak angkat, maka boleh mertua angkat itu menikahi mantu angkatnya itu. Itu maksudnya. Jadi boleh. Itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian yang ke-14, wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan menggabungkan sekaligus dua saudara kandung gitu. Jadi adik kakak Fatimah sama Jamila dimadu. Adik kakak itu haram, tidak boleh. Jadi ini makanya pada suatu hari datanglah seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibawakan oleh Imam Ahmad dari pihak bin Fairuz. Dia mengatakan Fairuz dia mengatakan aslamtu, seketika aku masuk Islam, wa indi imra'atani ukhtan, dan aku mempunyai istri dua-duanya itu adik kakak, dua-duanya adik kakak. Itu pada zaman jahiliyah. Fa'amarani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku matur kepada Nabi, lalu kemudian kata Nabi, amarani an utallika ihdahuma. Kemudian aku diperintahkan oleh Nabi untuk menceraikan salah satu darinya. Jadi yang dengan salaf itu yang sudah berlalu, kemudian ketemu dengan Islam, maka harus diputus. Sebagaimana maaf juga orang beda agama, kemudian pada saat itu nikah, lalu datang Islam, harus diputus. Termasuk juga putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dulu putri Nabi itu nikah dengan orang yang Quraisy, yang bukan Islam. Tapi ketika datang Islam suruh hijrah, maka kemudian pisah. Lalu kemudian nanti dia juga akhirnya masuk Islam juga. Tapi kan pernah berpisah gitu, diputus. Makanya putri Nabi itu berat sekali. Karena kenapa? Yang pertama suaminya itu juga baik, tapi beda agama. Akhirnya dia memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat. Dari saking itulah kemudian dia ditahan ketika berperang. Jadi mertuanya melawan mantunya gitu perang.
akhirnya ketahuan, lalu kemudian dibebaskan olehnya, lalu kemudian dia masuk Islam, akhirnya dikumpulkan lagi tanpa harus nikah ulang. Maka itu dari hukum dulu, itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat ini juga, jadi tidak boleh menggabungkan. Lalu bagaimana dengan Utsman? Ummi Kulthum dengan Ruqayyah dijadikan, jadi Utsman itu kan diberi gelar namanya Dan Nurain. Dan Nurain itu adalah orang yang punya dua cahaya. Kenapa? Karena beliau ini menikahi dua putri Nabi. Dua putri Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kulthum. Jadi Ummi Kulthum, Ruqayyah dulu, kemudian meninggal, baru kemudian nikah lagi dengan Ummi Kulthum, itu boleh. Tapi kalau digabung sekaligus tidak boleh. Seumpama itu banyak juga. Begitu juga laki-laki, dia dua adik kakak, kemudian satunya nikah dengan perempuan. Lalu kemudian yang ini meninggal. Nah, kakaknya ini pengen, boleh kalau sudah meninggal. Maka itu adalah termasuk hukum yang ada. Tapi yang diharamkan di sini adalah apabila dia dijadikan madu gitu aja. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga tidak boleh menggabungkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh juga menggabungkan dua orang tersebut jadi istrinya dengan bibinya. Itu tafsirannya. Berarti istri dengan bibi itu gak boleh, gitu kan? Atau istri ini dengan khalahnya, berarti dari jalur bapak, gitu. Atau istri dengan anak pamannya, berarti gak boleh juga. Itu digabungkan, berarti sepupu untuk anaknya paman. Anaknya paman kita itu dia punya anak, kemudian jadikan satu juga boleh. Itu ditafsirannya dalam hadis. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jadi dua adik kakak saja, kemudian ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirannya jadi istri dengan bibinya atau istri dengan ponakannya, itu maka tidak diperbolehkan, termasuk diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah 14 ya. Kemudian baru yang ke-15 oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat ke-24. Ke-24 itu apa kata Allah? Wal muhsanatu minan nisa. Dan diharamkan juga menikahi wanita-wanita yang sudah punya suami. Apalagi menikahi laki-laki yang sudah punya istri juga boleh juga. Kalau dia sudah punya suami, gitu ya. Maka di sini disebutkan, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada kira-kira orang yang sudah punya suami tetapi dia dinikahi oleh orang lain? Itu ada kemungkinan. Karena pergi lama enggak banyak meninggal gitu katanya. Kadang-kadang harus pastikan adalah ini itu tidak adanya di rumah atau lama kegiatan itu kemana. Jangan sampai hanya beranggapan udah 2 tahun ya, ada mungkin udah meninggal, nikah wae guys. Jadi harus pastikan dulu, terutama yang laki-laki. Jadi kuncinya kan nanti juga di laki-laki. Maka oleh sebab itu ini udah janda enggak, berarti enggak jelas. Akhirnya pastikan dulu informasi bagaimana, lalu kemudian apa-apa. Kalau belum dia dicerai, kalaupun masanya itu seberapa pun tetap suami istri. Makanya kalau sudah lama, lalu kemudian kita dari perempuan kita sudah tidak suka lagi, pertama karena dia sudah melanggar perjanjian akad di sana itu kan, kalau saya 4 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah maka jatuh talak. Nah itu kan melaporkan. Maka kalau sudah lama nggak ada kabar, nggak ada apa, lalu kemudian pada saat itu boleh kita kemudian ke pengadilan, lalu disebut dengan khulu, gitu ya. Lalu kemudian boleh baru nikah kalau sudah iddahnya itu selesai. Tapi kalau masih sayang kepada suaminya, tunggu sampai datang. Maka ini. Jadi kita juga dari kalangan laki-laki jangan sampai mengompor-ngomporin, mati itu aja lah boleh. Malah kita yang dosa, tetapi malah harus mengakui. Dan itulah
Dia memang benar ketika Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan pada waktu peperangan Umar itu, jadi pasti setiap 2 bulan itu disuruh pulang. Suruh pulang. Karena apa? Ada seorang perempuan itu matur kepada Umar. Umar katanya, dari saking pekelnya mungkin. Seandainya gak ada iman di dalam diriku, pastilah ranjang itu akan bergetar katanya. Itu kan bahasa-bahasa dewasa gitu. Tapi karena keimanan itu dulu saking agar supaya Umar itu memberikan kebijakan dalam masalah hubungan yang itu. Sehingga begitu dikirim, dia gak bisa jawab apa. Kemudian dikirim suruh pulang. Nanti bagaimana itu? Kalau seger kan, bagaimana? Maka itulah itu dari saking bijakanya. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi pada saat ini belum apa-apa udah kayaknya juga gak mau sama saya itu naik. Apalagi maaf janjian dulu itu haram, ya. Haram. Suaminya aja belum jelas atau sebaliknya. Dan itu adalah termasuk yang dilarang. Dan sebab itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, maka kalau al-muhsanat orang yang sudah meninggal itu apa yang sudah bersuami itu tidak boleh dinikahi. Jadi harus illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kau miliki. Yang dimaksud dengan budak di sini adalah tentang masalah peperangan. Kalau zaman dulu kan ada peperangan. Jadi suami istri, kemudian baru ikut berperang ini dua-duanya. Pada saat itu kalah yang sini, lalu kemudian ditawan yang perempuan, yang laki-laki pulang, lolos gitu kan, perempuan ketahan. Maka yang ditahan ini disebutlah ini yang disebut dengan budak nantinya. Jadi gitu. Kalau otomatis tahanan perang itu dia adalah budak statusnya nanti. Maka ini yang menangkap di sini itu berhak apabila iddahnya sudah habis, karena otomatis putus dengan suaminya yang asal. Maka ini boleh dinikahi oleh yang memiliki tadi. Tapi kalau dimiliki orang lain, maka harus izin. Lalu tapi kalau dua-duanya ketangkap, ke penjara semua, dua-duanya nggak boleh karena masih ada suaminya. Jadi yang memutuskan hubungan suami istri itu kalau dalam peperangan itu ditangkapnya, karena itu sudah putus, akadnya itu sudah putus. Ini menjadi budak dan kemudian ini boleh dinikahi. Itu yang dimaksud dengan illa ma malakat aymanukum. Jadi makanya budak itu boleh. Kalau sudah menjadi budak itu boleh dinikahi oleh majikannya, oleh apanya? Oleh tuannya. Karena itu kan begitu. Dan itulah termasuk salah satu yang dianjurkan. Tetapi kalau zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi, ya tidak ada lagi, pembantu beda lagi, ya dulu bukan. Ini zaman dulu yang menunjukkan bahwasanya orang masih bersuami istri, kan ini asalnya kan nggak boleh. Tetapi karena adanya peperangan, dia sudah statusnya bukan suami istri lagi, tapi dia adalah tawanan. Karena tawanan itu bagaimana yang menawan, mau dibebaskan atau tidak, akhirnya dia statusnya sebagai hamba sahaya dan itu boleh dinikahi oleh yang menangkap. Maka disitulah kecualian. Kemudian kitaballahu alaikum, maka yang 15 yang disebutkan dari awal itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak boleh dilanggar. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah ini maka tidak boleh kita memanipulasi dengan apapun karena itu sudah ketetapan Allah. Kemudian ayat berikutnya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, maka dihalalkan, kalau tadi kan diharamkan, dan dihalalkan wanita-wanita selain yang disebutkan tadi. Kira-kira kalau anak janda sama duda bawa anak masuk nggak dari 15 tadi? Nggak masuk. Nggak masuk. Jadi makanya disinilah kesimpulan hukumnya para ulama membolehkan dan itu masih masuk disebut dengan membolehkan nikah, akan tetapi secara adat atau secara kemanusiaan itu tidak pantas. Masa ibunya kalau bapaknya, kemudian anaknya juga sama anaknya. Walaupun secara hukum memang sah, halal, boleh, akan tetapi secara adat tidak boleh. Seperti tadi itu kita ke sepupu itu secara hukum
nggak masalah, akan tetapi secara adat itulah yang dilarang. Maka inilah yang termasuk hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menjelaskan selain apa yang disebut tersebut di sana itu adalah halal dan boleh. Antabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Jadi antabtagu bi amwalikum, jika kalian pengen untuk benar-benar untuk menikah dengan mencari uang untuk mahar, muhsinina, dengan tujuan muhsin itu adalah tujuan untuk nikah tenanan. Biar tujuan untuk. Jadi kalau kita sudah kerja mempersiapkan diri, kemudian sudah ada untuk mahar, maka carilah yang selain 15 tadi. Lalu kemudian dan tujuannya muhsinin. Muhsinin itu, jadi kalau sin itu artinya orang yang baik. Kalau sin, muhsinin, seperti orang pemberi-beri itu namanya muhsin. Tapi kalau sad, muhsinin, itu orang-orang yang benar-benar pengen nikah, tidak main-main. Itu bedanya. Hanya beda sad dengan sin. Sehingga orang muhsin dengan muhsin bisa. Kalau muhsin itu orang yang suka berderma, tapi kalau muhsin orang yang benar-benar nikah beneran, tidak main-main. Kemudian sebaliknya ghaira musafihin, yang tujuannya itu bukan untuk berzina. Musafih itu berasal dari safah. Safah itu tumpahan air. Tumpahan air. Tumpahan air kemudian dibiarkan. Gitu kan? Jadi air disuai. Jadi orang yang disebut dengan musafihin itu adalah orang yang hanya hanya ingin berkumpul, kemudian ditumpahkan airnya, kemudian nggak tanggung jawab. Itu namanya musafih. Tetapi kalau muhsinin benar-benar dia untuk menikah. Maka zaman dulu itu bertanya apakah muhsin atau musafih? Kamu ingin nikah beneran atau hanya musafih? Itu berarti dia pengen main lagi. Itu istilah-istilah orang Arab. Jadi kalau ada orang melamar pada zaman dulu, muhsin atau musafih? Kalau jawabannya muhsin berarti benar-benar sehidup semati terus. Tapi kalau musafir hanya sebentar aja, itu gak serius. Ini istilah-istilah yang ada di Quran. Maka kemudian ditutup oleh Allah, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Jadi barang siapa yang sudah menggaulinya, maka hendaknya maharnya itu diberikan. Makanya ayat ini sebagian mufassir mengatakan ini ayat nikah mut'ah. Apa? Ayat nikah mut'ah. Jadi kan ada famastamta'tum mut'ah kan? Mut'ah itu kan maaf berenak-enak. Ya, mut'ah. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain bahwasanya ini bukan untuk nikah mut'ah, akan tetapi nikah yang beneran. Kalau nikah mut'ah itu kan nikah bahasa kita, bahasa kontrak gitu. Nikah kemudian berapa hari. Dulu itu pernah, akan tetapi itu untuk peperangan aja. Kalau sekarang kan enggak, hanya untuk menyakiti seorang wanita, makanya diharamkan. Maka oleh sebab itu ayat yang kita baca ini adalah menunjukkan bahwasanya ketika memang betul-betul untuk menikah itu salah satunya adalah hendaknya dia mempunyai untuk mahar. Makanya ada orang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia ada seorang wanita, coba. Kemudian dia menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nikahi saya wahai Nabi, gitu kan? Pernah dengar hadisnya kan? Lalu kemudian pada saat itu kemudian Nabi diam aja. Lalu kemudian tanya siapakah yang mau menikahi wanita ini? Ada yang mundur, saya katanya langsung. Itu di majelis. Nah, akhirnya setelah di majelis tanya, kamu mau nikah punya apa di rumah? Punya apa waktu? Gak punya apa-apa. Terus yang mau mahar nggak punya juga. Saya hanya punya beberapa hafalan dari ayat Al-Quran. Lalu kemudian ya udah, kalau begitu saya nikahkan engkau dengan kemuliaan Al-Quran dan engkau ngajarin ngaji dia. Udah, jadi boleh. Tapi bukan ini jadi dalil. Aku punya kulhu. Ya enggak. Ini memang benar-benar kepepet, gak punya gitu ya. Ya. Artinya ini bukan berarti
berarti jalan pintas, bukan. Akan tetapi ini daripada kita gak punya apa-apa beneran, sementara dituntut untuk nikah. Dan di sini juga mau, maka boleh kita dengan memperbanyak Al-Quran. Itu adalah salah satu dalilnya untuk bolehnya kita menikah dengan mas kawin apa? Mengajarkan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Sah gitu kan? Gitu ya. Maka ini tentang masalah nikah. Nah, ini nikah semua ini yang urusan surat An-Nisa ini terus ke atas itu. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kenapa kita mempelajari seperti ini? Biar tahu ya. Pertama ya biar tahu, siapa tahu ada orang yang bertanya, gimana kalau paman atau ada anak kakek nikah dengan anak muda bang, 70 tahun, kemudian nikah dengan 19 tahun. Tentu cucunya udah gede juga kan? Tentu saja dia kalau kakeknya meninggal, ini bisa jadi ini. Kalau kita gak membaca ayat ini akan nikah. Padahal ini adalah istri kakek itu sama dengan istri bayah, istri ayah itu sama. Jadi yang dimaksud dengan ayah itu ke atas. Nah, begitu juga nikah dengan cucu dan lain sebagainya itu termasuk di bawah juga. Gitu kan? Mungkin ada yang mengganjal, dipersilakan, ada 5 menit. Silakan. Enggak. Oke, monggo. Ya. Jadi bacaan sin dan shad. Jadi kalau shad itu safir namanya. Safir itu ada sit plus gitu. Shad. Jadi shad dengan ini agak muncul sitik itu shad. Jadi ada kalau sin biasa istilah ya. Jadi beda. Jadi kalau shad itu safir, sifatnya dengan safir. Safir itu berarti agak muncul so. Tapi kalau sin sa. Jadi istilahnya mirip tetapi peletakannya yang berbeda. Sifatnya kalau shad itu safir, kalau sin biasa istilah. Jadi so sa. Jadi ada muncul dikit jadinya sa. Betul enggak? Ya. Ada lagi? Sudah, berarti udah paham semua kalau masalah pernikahan luar kepala ya. Masya Allah. Gitu ya? Semua ya. Alhamdulillah. Mungkin ini alhamdulillah bertambah rame. Qurannya hampir habis ya. Masya Allah. Masih. Ya, ini adalah amal jariah. Jadi dari mana itu kemarin sumbernya? Selagi kita baca tafsir kayak gini, pahalanya mengalir terus. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas. Insyaallah ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Hari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.